Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian memahami tentang konsep fungsi kuadrat, ya, bagaimana grafik fungsi kuadrat, bagaimana rumus-rumus dari nilai minimum dan nilai maksimum. Langsung saja ya. Kelas 10 IPS yang saya banggakan. Misalkan A, B, dan C bilangan real, dan A tidak boleh sama dengan 0, maka fungsi yang dirumuskan oleh fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Dinamakan fungsi kuadrat dalam pola x. Contoh, fx sama dengan x kuadrat kurang 1. Nah, ini contoh-contoh dari fungsi kuadrat. Fx sama dengan 2x kuadrat kurang 6x, fx sama dengan x kuadrat kurang 4x tambah 3, fx sama dengan min 3x kuadrat tambah 4x kurang 3. Jadi sekali lagi bentuk umum dari fungsi kuadrat yaitu ini. Fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Dengan a koefisien dari x kuadrat, b koefisien dari x, dan c adalah konstanta. Jika teman-teman ditanya berapa koefisien dari x kuadrat, jelas 1 ya. Berapa nilai b-nya? Karena tidak ada variabel x berarti 0 ya. Berapa konstantanya? min 1. Berapa nilai a-nya? 2. Berapa nilai b-nya? min 6. Berapa c-nya? 0 karena tidak ada di sini. Berapa a-nya? 1. Berapa b-nya? min 4. Berapa c-nya? 3. Berapa A-nya yang ini? min 3. Berapa B-nya? 4. Berapa C-nya? min 3. Itu jika ditanyakan komponen-komponen dari fungsi kuadrat. Selanjutnya tentang sketsa grafik fungsi kuadrat dengan titik potong dengan sumbu X. Kalau kalian perhatikan di sini ada yang grafiknya atau parabolanya memotong sumbu X di 2 titik. Ini titik 1, titik 2. Nah, ini bagaimana syaratnya? Kemudian di sini ada grafik yang menyinggung sumbu X. Kemudian ada grafik yang tidak menyinggung dan tidak memotong. Dan ini dia terbuka ke atas ya. Grafiknya terbuka ke atas. Kalau yang bawah sama ya, memotong di 2 titik, menyinggung dan tidak memotong, tidak menyinggung, tetapi dia arah parabolanya ke bawah. Nah, tentu di sini ada syarat. Jika b kuadrat kurang 4ac sama dengan 0 atau nilai d-nya sama dengan 0, jadi rumus d itu ya b kuadrat kurang 4ac. Jika b kuadrat kurang 4ac lebih besar dari 0, maka grafik fungsi f memotong sumbu x di 2 titik yang berlainan. Nah, yang ini gambarnya. Jika b kuadrat kurang 4ac sama dengan 0, maka grafik fungsi f memotong sumbu x di 2 titik yang berimpit. Yang ini gambarnya ya, atau yang bawah. Ini yang pertama, ini yang kedua. Jika b kuadrat kurang 4ac lebih kecil dari 0, maka grafik tidak memotong maupun tidak menyinggung. Yang ini gambarnya. Terus kenapa di sini ada yang terbuka ke atas, terbuka ke bawah? Itu tergantung nilai A-nya. Untuk A-nya lebih besar dari 0, nah ini gambarnya ya, yang ini. Untuk A-nya lebih kecil dari 0, yang ini yang bawah. Jadi terbuka ke atas itu untuk A-nya positif, terbuka ke bawah itu untuk yang A-nya negatif. Kalau untuk masalah memotong, menyinggung, dan tidak memotong, tidak menyinggung, itu tergantung dari b kuadrat kurang 4ac-nya. Kalau lebih besar dari 0, dia memotong di 2 titik. Kalau b kuadrat kurang 4ac-nya sama dengan 0, dia hanya menyinggung ya. Hanya menyinggung, kalau menyinggung tetap memotong cuma di 1 titik. Terus kalau b kuadrat kurang 4ac-nya lebih kecil dari 0, maka dia tidak menyinggung dan tidak memotong. Titik potong dengan sumbu Y.
Jika C-nya 0, jika C-nya lebih besar dari 0, maka grafik fungsi F memotong sumbu Y di atas titik asal 0. Ya, jika C-nya lebih besar 0, maka grafik F memotong sumbu Y di atas titik asal 0. Yang ini gambarnya. Jadi, yang C-nya itu dia di atas 0. Jika C-nya sama dengan 0, maka grafik fungsi F memotong sumbu Y tepat di titik asal 0. Nah, ini tepat ya, di koordinat titiknya di pusat di sini. Jika C-nya lebih kecil dari 0, maka grafik fungsi F memotong sumbu Y di bawah titik asal 0. Nah, di bawah. Ini kan 0, ini di bawahnya. Jadi, yang dilihat di sini ternyata konstantanya. Kalau konstantanya lebih besar dari 0, maka memotongnya itu di atas titik pusat atau titik asal. Ya. Kalau yang C-nya sama dengan 0, dia tepat di titik 0. Kalau C-nya lebih kecil dari 0, ya negatif ini, dia berada di bawah 0. Yang jelas di sini untuk parabolanya terbuka ke atas, dipastikan A-nya positif ini. Kalau yang terbuka ke bawah, dipastikan A-nya negatif. Lanjut tentang titik puncak atau titik balik dan persamaan sumbu simetri. Mari kita tinjau persamaan parabola berikut. Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C, ini bentuk umumnya. Y sama dengan A kali. Nah, ini kan ada A, dia dikeluarkan. Berarti dalam kurung di sini X kuadrat tambah B per A. B per AX. Kenapa muncul A di sini? Supaya kembali ke atasnya hanya B. Karena A kali BA, A kali B per A sama dengan B. Ini cuman aljabar biasa ya, manipulasi biasa ini. Tambah C. Y sama dengan A kali X kuadrat tambah B per AX tambah B kuadrat per 4A kuadrat. Nah, dari mana B kuadrat per 4A kuadrat muncul? Yaitu dari B per A dibagi 2 dikuadratkan. Hasilnya B kuadrat per 4A kuadrat. Jadi B per A bagi 2 dikuadratkan. Hasilnya B kuadrat per 4A kuadrat. Nah, lalu kemudian kenapa dikurangi B kuadrat per 4A kuadrat? Supaya dia bernilai 0. Colet-colet kan 0. Jadi dia kembali ke asal kalau misalkan dikembalikan. Tidak mempengaruhi nilai. Y sama dengan A kali X tambah B per 2A kuadrat. Nah, ini kalau dibuat lengkap, dikuadratkan sempurna, X ya, X, kemudian karena ininya plus, karena di sini B kuadrat per 4A kuadrat, berarti B per 2A. Ya, kalau dikuadratkan kan kembali ke sini. Jadi X dikuadratkan X kuadrat, 2 kali X, 2X, 2X kali B per 2A, B per AX, B per 2A dikuadratkan, B kuadrat per 4A kuadrat. Kurang, nah ini dibuat bentuk lain ya, B kuadrat kurang 4AC per 4A. Saya akan lebih jelas menjelaskan kalau nanti di papan tulis ya. Tapi semoga ini bisa dipahami. Parabola Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C dengan A, B, C anggota bilangan real dan A-nya tidak sama dengan 0.
mempunyai titik puncak atau titik balik. Nah, ini rumusnya lah. Yang penting ini nih. Ini adalah koordinat titik puncak, yaitu min B per 2A atau min D per 4A. Min B per 2A atau min D per 4A. Dengan D-nya B kuadrat kurang 4AC. Jadi min B per 2A dan min dalam kurung B kuadrat kurang 4AC per 4A. Jika A-nya lebih besar dari 0, maka titik baliknya adalah titik balik minimum. Kenapa dikatakan titik balik minimum? Karena parabola terbuka ke atas. Kalau terbuka ke atas kan gini nih. Jelas titik baliknya minimum karena ada di bawah. Tapi jika A-nya lebih kecil dari 0, artinya A-nya negatif, maka parabola terbuka ke atas dan titik puncaknya ada di atas. Sehingga titik baliknya titik balik maksimum. Dan di sini salah ya, bukan A-nya lebih besar 0, sepertinya ini A-nya lebih kecil dari 0. Persamaan sumbu simetri parabola Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C adalah X sama dengan min B per 2A. Nah, ini dikatakan sebagai sumbu simetri. Jadi anak-anakku yang saya banggakan, kalau ditanya apa rumus titik puncak atau titik balik, baik maksimum atau minimum, nah ini min B per 2A dan min D per 4A dengan D-nya B kuadrat kurang 4AC. Menggambar sketsa fungsi kuadrat, maka langkah-langkahnya adalah yang pertama, tentukan titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Biasanya kalau titik potong dengan sumbu X, syaratnya Y-nya 0. Kalau dengan sumbu Y, syaratnya X-nya sama dengan 0. Langkah yang kedua, tentukan titik puncak atau titik balik serta persamaan sumbu simetrinya. Jadi tentukan titik puncaknya atau titik balik, kemudian tentukan persamaan sumbu simetrinya. Langkah yang ketiga, gambarkan koordinat titik-titik hasil langkah 1 dan langkah 2 pada bidang koordinat. Kemudian hubungkan titik-titik itu dengan kurva yang mulus dengan memperhatikan apakah parabola itu terbuka ke atas atau ke bawah. Membentuk fungsi kuadrat atau menyusun fungsi kuadrat. Grafik fungsi kuadrat memotong X di A, X1 0 dan B, X2 0, serta melalui sebuah titik tertentu. Maka persamaan fungsi kuadratnya adalah Y sama dengan Fx sama dengan A kali X kurang X2 kali X kurang X2. Sepertinya ini salah ya, bukan X2 tapi X1 yang ini. Jadi A kali X kurang X1 kali X kurang X2. Grafik fungsi kuadrat menyinggung sumbu X di A, X0, serta melalui sebuah titik tertentu, yaitu Y sama dengan Fx sama dengan A kali X kurang X1 dikuadratkan. Ya. A kali X kurang X1 dikuadratkan. Grafik fungsi kuadrat melalui titik puncak atau titik balik P, XPYP. XPYP ini titik puncak ya. Dan melalui sebuah titik tertentu, Y sama dengan Fx sama dengan A kali X kurang XP dikuadratkan tambah Y. Grafik fungsi kuadrat melalui titik AX1 Y1, BX2 Y2, CX3 Y3, Y sama dengan Fx sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Jadi untuk menyusun fungsi kuadrat tergantung dari unsur-unsur yang diketahui di soalnya. Jadi anak-anakku yang saya banggakan, ini tadi salah ya, bukan X2 tapi X1. Kemudian ini juga bukan X0 ya sepertinya, tapi X1. Atau untuk lebih jelasnya, jika ada kesalahan saya untuk menuliskan
rumus yang ada di slide ini bisa kalian baca di buku paket terbaru ya di perpustakaan. Jadi kalian lebih bagus untuk meminjam buku di perpustakaan dan gunakan sebaik mungkin. Nah itu ya anak-anakku yang saya banggakan tentang fungsi kuadrat. Jadi ada bentuk umum, kemudian ada grafik fungsi kuadrat, bagaimana syarat-syarat terbuka ke atas dan terbuka ke bawah, apakah memotong di dua titik, di satu titik atau tidak memotong atau menyinggung sama sekali, ya. Kemudian bagaimana rumus titik puncak, bagaimana rumus sumbu simetri, dan bagaimana cara untuk membuat sketsa grafik, dan kemudian bagaimana cara menyusun fungsi kuadrat dengan unsur-unsur yang diketahui. Dan ini akan kalian pahami jika sudah berupa soal-soal ya. Nanti ke depan saya akan kasih soal-soalnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.